keberkahan itu selesai sudah. Hubungan dengan anak susah, komunikasi dengan orang tua, antara orang tua juga susah, bawaannya panas aja di rumah, kita nggak mengerti apa yang dimaui anak, kita nggak mengerti apa yang dimaui pasangan. Dan ayah dan bunda yang berkata SWT, menurut saya inilah yang hal yang paling kita harus pertahankan, ya, yang saling kita pertahankan. Nah, keberkahan itu seperti juga ayah bunda ketahui, kan ada dua hal yang kita pertahankan di keberkahan itu. Yang pertama itu urusan-urusan yang semuanya urusannya dengan pertumbuhan, dan kemudian adalah urusan-urusan perkembangan. Yang paling utama itu adalah urusan pertumbuhan, ya ayah bunda. Keberkahan itu kita ngelihat dari apa yang ayah bawa pulang, apa yang bunda bawa pulang, mudah-mudahan dijauhi oleh Allah membawa yang syubhat apalagi haram. Karena ayah dan bunda ketika itu yang kita bawa pulang, Allah sudah bilang, Rasulullah juga menyampaikan bahwa tercabut sudah semua keberkahan itu. Dan ruang keberkahan yang dicabut itu akan diisi oleh ruang-ruang yang penuh dengan jin dan setan. Ya, kita sudah sering baca ini. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian salat dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua di rumah, di sekolah, para guru menjalankan proses pengasuhan ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit dengan semua keterbatasan kita, kita selalu merujuk pada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena memang begitulah, ya ayah dan bunda, begitulah Imam Malik menyampaikan beberapa imam-imam tabi'in tabi'in dan ulama-ulama menyampaikan bahwa susah kita memperbaiki keadaan generasi sekarang tanpa harus merujuk seperti apa generasi terdahulu diperbaiki. Alhamdulillah ya dan bunda, mudah-mudahan teman-teman di sekolahan dan orang tua murid dari TK sampai ke SMA, mudah-mudahan kita sama-sama komitmen dengan hal yang semacam ini. Diskusi ini bukan pengajian, ya bunda, ya. Dan menurut saya bukan seminar juga gitu. Diskusi kita hari ini pada siang ini adalah persoalan bagaimana kita mendampingi anak-anak kita dalam belajar online dalam bangsa pandemi ini dan lagi pas pandemi ada lagi pas bulan puasa. Yang pertama, kalau saya merasanya gini bunda, kalau saya ya dari segi parenting saya merasa bahwa ini adalah sebuah berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah nikmat yang luar biasa menurut saya. Ada sisi yang saya lihat seperti ini. Apa itu? Kalau sisi parentingnya adalah kita memang dalam tanda petik kita memang seperti apa ya, dibatasi betul sama Allah gitu. Kita dikurung betul sama Allah gitu. Yang satu orang tuanya adalah working from home, yang satu anaknya learning from home. Jadi nggak bisa kemana-mana sudah gitu. Nah, di saat inilah semuanya itu teruji. Di saat inilah semuanya itu terpilih dan terpilah. Di saat inilah semuanya itu bisa kita muhasabah. Apa itu ayah dan bunda? Bisa kita melihat, jangan-jangan selama ini yang kita lakukan di rumah ini, dalam berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan anak-anak, jangan-jangan selama ini kita lebih banyak mengerjakan aksesori daripada esensi. Gitu ya bunda ya. Atau jangan-jangan selama ini, dalam pengasuhan kita kepada anak-anak khususnya, kita lebih banyak mengerjakan sebenarnya yang KW, bukan yang aslinya. Gitu bunda ya. Atau bisa jadi yang selama ini kita kerjakan, setelah kita Allah takdirkan 24 jam kita bertemu dengan anak-anak kita, si ayah menjadi mengerti bagaimana anak itu mandi, bagaimana anak itu marah, ngambeknya seperti apa, baperannya ibu seperti apa, ayah menjadi mengerti. Jangan-jangan selama ini kita nggak mengerti soal itu. Karena apa? Karena mungkin pagi-pagi sudah berangkat kerja. Artinya ayah bunda yang menurut Allah, pertama menurut saya kondisi ini kita melihat dengan positif, ya, satu positif. Artinya kita banyak hal yang kita harus ambil, kita ambil pelajaran sejauh ini. Juga menurut saya adalah dengan kondisi semacam ini kita menjadi empati kita bertambah-tambah pada para guru, gitu ya, ayah bunda ya, dan para guru ya. Kita ngebayangin gitu ya, guru-guru di sekolahan pegang anak sekian ratus ribu, sekian ratus orang, itu kalau ubannya nggak nambah sebulan 3 helai 5 helai itu udah normal itu gitu. Kita kebayang itu bagaimana guru-guru setiap hari ketemu dengan anak-anak sekian ratus gitu ya. Itu udah kebayang. Sekian ratus anak-anak dengan sekian emosi, pengelolaan emosinya yang kadang-kadang di rumah belum terselesaikan oleh ayah ibunya. Jadi ayah ibunya sibuk, kemudian mengirim anaknya ke sekolah, itu 400 orang, 400 macam persoalan. Nah, ayah dan bunda yang pertama menurut saya adalah kita positif melihat yang semua ini. Nah, kemudian ayah, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, ayah bunda yang berkata Allah, kenapa saya bilang kenapa kita harus melihat positif?
seperti yang ayah bunda ketahui juga gitu ya, yang sudah bunda ayah lakukan juga, bahwa kalau kita berhadapan dengan bulan Ramadan itu, saya yakin bunda sudah melakukan ini bertahun-tahun. Biasanya di keluarga Muslim itu, seperti yang hadis Rasulullah SAW, kalau menyambut Ramadan itu ada 2 bulan sebelumnya yang harus kita lakukan persiapan, gitu ya, ayah bunda ya. Jadi kalau di keluarga Muslim itu, kalau dia berhadapan dengan Ramadan, dia pasti menyiapkan 2 bulan sebelumnya di Rajab dan Sya'ban, gitu ya. Kenapa disiapkan di Rajab dan Sya'ban? Karena begitu banyak moment of parenting yang terjadi di bulan Ramadan itu, gitu ya. Ya nggak bisa tiba-tiba kita datang ke bulan Ramadan, itu kita nggak bersiap apa-apa. Saya ngambil contoh satu nih ayah. Maaf bunda. Misalnya gini, momen yang Allah siapkan. Tahun ini kita sudah sepakat seluruh keluarga bahwa menjelang berbuka tidak ada lagi yang pegang handphone. Menjelang berbuka tidak ada lagi yang nonton TV, tidak ada lagi yang main games, tidak ada lagi yang nonton video dan lain-lain. Semuanya berkumpul 15 menit sebelum kita berkumpul di ruangan tengah misalnya begitu. Apa yang kita lakukan? Oh, misalnya gini, ayah akan menceritakan bahwa hari pertama ayah akan menceritakan tentang bagaimana Rasulullah, seperti apa Rasulullah dan seperti apa proses dari Rasulullah lahir. Gitu ya. Hari yang kedua mungkin jelang berbuka, ayah akan bercerita, bunda akan bercerita bagaimana ayah dan ibu Rasulullah itu siapa, bagaimana keadaannya. Dan berikutnya sampai 30 hari kemudian. Ayah, ini simpelnya, sederhananya, 30 kisah itu nggak bisa tiba-tiba ada. Nih, kita harus siapkan itu 2 bulan sebelumnya. Nah, itu yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi Rajab dan Sya'ban itu baru moment of parenting jelang berbuka, gitu ya. Bagaimana dengan momen yang Allah siapkan ketika sahur? Pasti juga ada yang cerita yang kita akan sampaikan ke anak-anak kita. Bagaimana nanti momen berbuka dan momen yang lain-lainnya. Ini belum satu lagi ayah, yang paling penting juga di dalam bulan Ramadan ini adalah persoalan penanaman, persoalan pengenalan akhlak kepada anak-anak kita. Otomatis ayah dan bunda di Rajab dan Sya'ban itu sebenarnya harus assessment kepada anak-anak. Ini anak-anak, misalnya ada 3 orang anak. Anak yang pesulung ini, akhlak yang belum menetap di dalam dirinya itu apa? Nah, gitu ya. Ini assessment. Ini nggak bisa kita lakukan di Ramadan. Kita lakukannya di Rajab dan Sya'ban. Oh, anaknya itu susah menolong. Anak itu cuek orangnya. Oh, berarti program kita untuk menanamkan akhlak empati kepada anak kita yang sulung. Gimana persiapannya? Itu persiapan sebelumnya. Misalnya begini, pas berbuka hari yang kedua, anak yang sulung ini punya tugas untuk membagikan makanan, gitu ya, kepada tetangga atau kemana gitu ya. Kalau sekarang susah untuk membagikan makanan, misalnya anak yang sulung ini ngurus gosen atau apalah gitu ya, yang lain-lain. Intinya, anak-anak punya program, punya proyek sendiri untuk di bulan Ramadan ini. Nah, ayah dan bunda yang milik Utara itu tadi idealnya. Saya mau menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini sayang sekali kalau ada kepala keluarga, ada ayah ibu tidak memanfaatkan moment of parenting yang sangat luar biasa. Apalagi kondisinya Allah sudah memudahkan ayah ibu ada di rumah 24 jam, anak ada di rumah 24 jam. Ini kalau momen yang sangat sangat dimanfaatkan agak susah. Susah untuk memanfaatkan momen. Kenapa kita susah? Karena kita nggak menyiapkannya di Rajab dan Sya'ban. Nah, ayah dan bunda yang melaksanakan ta'ala. Kembali ke Ramadan. Kita melihat bahwa setidak-tidaknya di Al-Baqarah 183, 187 itu setidak-tidaknya ada 5 hal besar. Kewajiban yang harus kita lakukan, 5 proyek besar yang harus kita lakukan. Ada yang di 183 itu proyek bagaimana haknya Allah kita tunaikan dengan kita berpuasa sebaik-baik mungkin. Ada hak masyarakat, ada hak diri, ada hak apa lagi itu ya? Hak diri, hak masyarakat, ada hak Al-Quran, dan kemudian di Al-Baqarah 187 ada hak keluarga. Yang Allah sampaikan, "Hunna libasul lakum, antum libasul lahunna." Nah, ayah dan bunda yang Allah Ta'ala, saya mau menyampaikan ini bahwa, kenapa saya bilang bahwa yang pertama, mari kita melihat positif. Kondisi ini mari kita positif. Karena Allah seolah-olah menyiapkan betul bahwa ini tempat, ruang dan waktu yang sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan, tempat kita berkumpul bersama-sama. Selama ini kita susah untuk family time. Ya, ayah bekerja pagi, pulang sore, pulang malam, susah ngumpul. Untuk family time saja, sekali sebulan aja susah. Padahal family time itu sangat penting ya bunda ya. Mudah-mudahan kita sepakat ini.
Untuk us time saja ini susah. Us time itu biasanya ada yang terjadi antara bapak dengan ibu. Itu susah karena saling dua-duanya bekerja apalagi. Bertemu dengan anak-anak susah. Sekarang ini setiap hari ketemu dengan anak-anak. Nah, menurut saya itu yang pertama kita lihat. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Ayah? Yang pertama kita sudah positif, yang kedua apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak stres dalam menghadapi kondisi work from home dan learning from home ini. Kalau yang pertama, kalau saya melihat Ayah dan Bunda yang bersama Ta'ala di Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu, yang paling penting itu adalah mari kita cari siapa pemimpinnya, nah, gitu ya. Siapa yang akan memimpin perjalanan selama beberapa hari ini, ya. Sudah lewat 14 hari, sekarang udah tambah lagi, sekarang 20 hari, tambah lagi mungkin sampai sebulan. Ayah, siapa pemimpin dalam keadaan pandemi ini siapa? Ayo, udah. Siapa ketuanya lah gitu, siapa roisnya gitu. Mau nggak mau ayah dan bunda yang berkesuburan ta'ala dalam kondisi ini supaya kita nggak stres dalam menghadapi nanti anak belajar online yang lain itu, berarti kita harus tentukan siapa pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Nggak ada lain adalah ayah gitu. Nah kalau begitu, apa yang harus ayah punyai atau kalau kita mau sampaikan dibarengi dengan ibu, apa yang ayah ibu punyai gitu. Yang pertama, menurut hemat saya, kalau kita baca buku-buku Tarbiyatul Aulad itu yang pertama adalah kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, Abdullah Mubarak mengatakan bahwa persoalan rumah tanggamu, persoalan bagaimana kamu mengelola rumah tanggamu, persoalan komunikasi dengan istrimu, komunikasi dengan anak-anak, bagaimana mengasuh anak-anak. Ada persoalan di rumah tangga itu, ngomong dengan istri udah nggak nyambung, ngomong dengan anak nggak nyambung. Ternyata yang harus diberesi itu bukan persoalan tadi itu bagaimana ngomong dengan anak-anak, ngomong dengan istri, bukan. Tetapi para ulama mengatakan, periksalah satu tokoh yang satu ini. Apa itu? Tokoh siapa? Ayah. Apa yang diperiksa? Keterhubungan dan kemelekatannya dengan Allah. Nah, itu yang pertama tuh, ayah. Gitu. Jadi yang paling utama menurut saya adalah dalam kondisi semacam ini, periksalah tokoh suami ini. Seperti apa keterhubungannya dan kemelekatannya. Ada dua itu bunda dan ayah ya. Keterhubungan. Keterhubungan itu maksudnya adalah kalau ada persoalan, keterhubungan si suami ini langsungnya kontaknya Allah gitu. Nah, maksud saya begini, saya nyontoh ke saya aja. Lagi nggak ada uang. Pikiran pertama yang muncul itu secara di bawah sadar saya adalah, siapa ya minjam uang ya? Nah, itu ya. Ini saya keterhubungan saya dengan Allah rendah ini. Tapi ketika saya nggak punya uang, gitu ya, waduh, sekarang gimana ya biaya untuk ini, biaya ini. Yang pertama muncul di dalam bawah sadar saya dan mendorong saya untuk bertindak adalah, saya sholat dulu deh, mohon nama Allah dulu. Itu yang saya maksud dengan keterhubungan dengan Allah. Ya. Dan yang kedua adalah kemelekatan. Kemelekatan ini ayah dan bunda adalah ketika keterhubungan dengan Allah itu baik secara fisik maupun secara psikologis begitu dekatnya, itu yang kita sebut dengan kemelekatan. Nah, kemelekatan itu yang sering kita dengar bahwa lebih dekat dari ulat leher kita lah gitu ya, seperti yang ayah bunda ketahui. Ini yang pertama ayah, yang pertama. Kenapa di dalam kondisi keluarga, dalam kondisi semacam ini, kita harus menentukan siapa ketua, dan kita memeriksa ketuanya siapa, kondisinya, karena tadi alasannya ya, yang sudah saya sampaikan itu. Kalau di dalam rumah tangga tidak ada pengaturan, misalnya tadi kita stres gitu ya, anak-anak bawa ini, bawa pekerjaan, kita juga bawa pekerjaan, terus kemudian anak-anak sekarang yang dulu jarang memegang handphone, sekarang hampir tiap menit dia pegang handphone. Kenapa? Kan dia harus lewat handphonenya, dia lewat komputernya gitu. Kalau tidak ada yang ngatur, tidak ada ketua ini, tidak ada yang kita jadikan qudwah, tidak ada yang kita jadikan sebagai qawam, ini susah ya bunda. Nanti akan semua stres, peraturan tidak ada, siapa seperti saya enaknya sendiri, anak akan seenaknya, ibu akan seenaknya. Nah, itu satu ayah dan bunda. Keterhubungan dan kemelekatan ayah terhadap Allah ini akan melahirkan apa yang sering kita sebut ayah biologis. Anak-anak punya ayah biologis sekaligus ayah psikologis. Ayah ideologis maksudnya. Jadi, keterhubungan, sekali lagi saya nyampaikan ke diri saya, kalau di rumah tangga itu, ayah yang dekat punya keterhubungan dan kemelekatan dengan Allah begitu luar biasanya, dia akan muncul sebagai ayah biologis sekaligus ayah ideologis. Nah, ayah biologis ini maksud saya adalah ayah yang tidak hanya mengurus persoalan biologis, tapi juga mengurus ideologisnya anak. Ayah biologis ideologis itu gimana? Misalnya dia mendampingi anak. Anak udah bilang, aku stres nih, banyak banget PR atau apa-apa gitu. Kalau ayah biologis, cuman ayah biologis, yang dia urus tuh hanya fisik, kanaknya.
Ya udah kamu minum dulu ya, minum dulu. Es krim dulu gitu. Tapi kalau ayah ideologis, gitu, ayah biologis dan ideologis, mungkin dia akan tidak hanya mendampingi sekedar hanya ngomong itu, tapi dia bilang, "Nak, boleh nggak kita wudhu dulu? Boleh nggak kita sholat dulu 2 rakaat? Boleh nggak kita istighfar dulu?" Ini ayah biologis, ideologis. Saya ngambil contoh yang sederhana ya, mudah. Nah, banyakkah terjadi yang ini di masa work from home ini, kalau kita ngelihat ayah dan bunda ya, melihat data-data ini di Kementerian Agama dan beberapa lembaga-lembaga sosial yang lainnya, perceraian sangat tinggi ya, bunda ya, gitu ya. Ini nggak hanya terjadi di Wuhan, nggak terjadi di Cina, tapi di Indonesia juga sudah mulai sangat tinggi. Kenapa? Tiba-tiba 2 orang ini suami istri ini bertengkarnya luar biasa, gitu. Apa penyebabnya? Anak-anak semakin banyak juga yang melawan kepada orang tua. Ada apa penyebabnya? Yang tadi itu yang pertama itu. Di dalam rumah itu tidak ditentukan siapa qawamnya. Gitu. Dan kemudian qawamnya ini juga harus kita melihat bagaimana keterhubungannya dan ketermelekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kedua orang tua, ayah dan ibu. Sebelum ayah dan ibu nanti marah ke anak, kemudian ngecam anak, kemudian stres. Nah, yang kedua ini penting juga ya, dan saya lupa apa nama kitabnya, tetapi intinya begini. Yang kedua itu ayah ibu adalah, wahai ayah dan ibu, marilah sering-sering membenahi sisi dalammu, nanti sisi luarmu itu akan dibenarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sisi luar itu maksudnya nanti gimana penampilan kita di depan anak-anak, nanti Allah akan urus itu kalau kita sering membenahi sisi dalam kita, ayah dan bunda. Misalnya begini, nanti kalau sisi luar itu kalau ayah ibu ngomong gitu ya, nggak usah ngomong keras-keras, anak sudah oh iya bun, apa? Karena memang itu Allah yang urus. Apakah wajahnya menjadi wajah yang enak dilihat, apakah suaranya menjadi suara yang enak dilihat, atau memang hati anak itu diurus sama Allah. Ayah ngomong sedikit aja, hatinya sudah diurus sama Allah, itu urusan Allah, sisi luar itu. Nah, yang menjadi berat itu ayah dan bunda adalah ayah ibu itu sibuk mengurus sisi luar gitu, tapi dia nggak mengurus sisi dalam. Sisi luar itu maksudnya begini, komunikasi dengan anak, komunikasi itu harusnya begini, ada efektif, ada produktif, apa itu ya ayah gitu. Intonasinya harus beginiin ke anak gitu. Dengan guru harus ini bikin kesepakatan, itu sisi luar. Ya. Nah, tapi kalau sisi dalamnya nggak ada benerin, yang tadi saya sampaikan itu. Nah, yang kedua yang paling hebat itu ayah dan bunda, supaya rumah nggak dalam keadaan stres, mari kita sering-sering membenahi sisi dalam. Sisi dalam itu apa ayah bunda? Syaksiyah, kepribadian ayah. Kepribadian. Misalnya seorang ayah gitu ya. Ayah yang menurut saya ayah yang oke itu adalah ayah yang sering membenahi sisi dalamnya, kepribadiannya. Kepribadian itu ada ayah dan bunda terbentuknya dari deposit di umur 0,15 tahun, 0,18 tahun ayahnya. Ada ayah yang kepribadiannya gimana pun dia memperbaiki dirinya itu ayah dan bunda penampilannya dia hebatkan, tetapi ayah itu selalu muncul dengan dia seperti seorang pecundang, bukan seperti seorang pejuang, gitu ya. Dia sukanya flight, nggak suka fight. Dia sukanya nunda-nunda, gitu ya. Anaknya, istrinya sudah hafal betul gitu. Ayah gimana ini? Gampang, entar lah, gampang gitu ayah. Atau ada ayah yang pengecut, itu ayah bunda ya. Ayah yang nggak berani mengambil sikap gitu. Gimana ya, kita harus gimana? Ya ayah mah ikut ibu aja ya, terserah ibu aja gitu. Itu yang saya maksudkan membenahi sisi dalam. Nah, untuk nanti supaya di dalam keadaan rumah kita tidak stres, ayah dan ibu memang harus sering-sering membenahi sisi dalam ini. Semakin ayah dan bunda memperbaiki sisi dalam, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, sisi luarnya Allah akan benerin insya Allah. Gitu. Nah, ambil contoh ayah, bagaimana kita membayar hutang-hutang pengasuhan kita. Masing-masing ini kita mau bawa hutang pengasuhan ayah ya. Saya ngambil contoh. Saya gitu ya, udah umur segini, masih misalnya nggak susah untuk memuji secara spontan. Gitu ya bunda. Ini hutang pengasuhan saya. Kenapa? Di umur 0,15 tahun, 0,18 tahun, saya nggak banyak dipuji memang. Gitu, nggak banyak dihargai, sehingga depositnya nggak banyak, gitu ya. Atau mungkin gini, ada seorang ayah yang sukanya flight, sukanya nunda-nunda, menghindar, nggak suka bertanggung jawab. Kenapa ini? Kontribusi terbesarnya adalah
Lihat di umur 0,15 tahun, 0,18 tahunnya dia, memang nggak terlatih untuk bertanggung jawab. Nah, ini yang harus kita benerin, ayah dan bunda yang bersemangat. Nah, yang ketiga, ayah dan bunda, yang ketiga, insya Allah, apa yang ketiga, mari kita memahami, ada dua yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Satu, mari kita kenali anak kita secara fisik. Yang kedua, mari kita pahami anak kita secara psikologis. Susah kita berinteraksi dengan anak-anak kita, susah kita mengelola anak-anak kita, ayah dan bunda, kalau kita tidak memahami anak-anak kita, terutama dari tahap perkembangannya. Ayah dan bunda susah berkomunikasi dengan anak ayah yang umur 5 tahun, umur 7 tahun, kalau ayah bunda nggak paham apa yang terjadi di perkembangan anak umur 7 tahun. Sama seperti guru-guru, guru-guru TK, guru-guru SD, guru-guru SMP, pasti susah dia megang anak kelas 1 kalau dia nggak ngerti apa yang terjadi di anak kelas 1. Apa tahap perkembangan anak kelas 1. Itulah sebabnya ayah dan bunda, saya ingat ada seorang ulama yang sangat luar biasa pengetahuannya tentang terbitul aulad ini, Syahid Fatiakan, ya, di Qatar, ya, ayah dan bunda. Itu beliau sampai mewajibkan ke setiap gurunya itu sekali sebulan itu ada murojaah. Di samping murojaah Al-Quran, hafalan Al-Quran, murojaah hafalan hadis, ada satu lagi, yaitu murojaah hafalan tahap perkembangan anak. Jadi lucu juga kalau guru ngajar kelas 1 SD nggak ngerti tahap perkembangan anak kelas 1. Ini lucu nih, gitu. Lucu juga guru ngajar anak kelas 6 tapi nggak ngerti tahap perkembangan anak kelas 6. Sehingga dia opening kelas 6 dia nggak ngerti harusnya openingnya seperti apa. Closing anak kelas 6 dia nggak ngerti harusnya closingnya seperti apa. Nah, ya dan bunda yang kelas SWT, yang ketiga ini menurut saya nggak kalah pentingnya dari yang dua adalah mari kita cek pemahaman kita terhadap anak-anak kita seperti apa. Mari kita cek apakah di rumah tangga kita, ayah dan bunda, khususnya yang berumah tangga, yang ayah dan ibu di rumah, ada nggak buku-buku tentang tahap perkembangan? Buat apa ini? Buat kita, supaya kita kenal dan paham apa yang terjadi di anak-anak kita. Ayah bunda, kalau saya sering mencontohkan untuk diri saya itu adalah, kalau kita punya handphone saja, itu kita punya buku kecilnya gitu loh, punya buku manualnya. Buat apa itu? Kalau handphone kita rusak, kita tahu mana yang kita harus perbaiki, gitu bunda ya. Itu hanya persoalan handphone. Apalagi persoalan anak. Agak naif juga, lucu juga, ada orang tua punya anak, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi di anak. Nah, persoalannya nanti adalah anak itu amanah dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan amanah itu depan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, ayah. Kalau di sekolah-sekolah itu pasti guru-guru sudah dibagikan oleh yayasannya atau oleh yang punya sekolah atau yang mengelola sekolah itu masing-masing punya buku tahap perkembangan. Sehingga apa? Guru-guru itu dipastikan kalau guru kelas 1 SD pasti dia punya buku tentang tahap perkembangan anak kelas 1 SD. Supaya apa? Itu amanahnya dia, itu pertanggungjawabannya dia, itu ayah bunda. Bagaimana dia mengajarkan matematik untuk anak kelas 1 SD, pasti berbeda dia mengajarkan matematik untuk anak kelas 4 atau kelas 6. Nah, gitu ayah. Sebegitu pentingnya hal yang bertiga ini. Nah, ayah dan bunda yang Allah Taala, nanti persoalan-persoalan bagaimana mengatasi stres atau apa itu menurut saya adalah persoalan-persoalan yang sangat teknis, ya ayah bunda. Tapi tiga hal yang pertama ini, ayah dan bunda, yang pertama adalah mari kita periksa keterhubungan dan kemelekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan ayah yang utama adalah melahirkan ayah biologis dan ayah ideologis, melahirkan ayah yang terikat, ayah yang terlibat. Ya. Yang kedua adalah mari kita sering-sering memperbaiki sisi dalam kita, ayah dan bunda ini, supaya Allah membereskan sisi luar kita, ayah dan bunda ya. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita memahami tahap perkembangan anak-anak kita. Sederhananya ayah dan bunda, ini saya nggak enak karena sama guru-guru, teman-teman guru nih, teman-teman guru pasti lebih menguasai. Sederhananya begini, anak umur 7 tahun, 8 tahun itu apa aja perkembangannya? Nggak usah dihafal seluruhnya. Mungkin bunda dan ayah mungkin menghafal aja, mengerti gini, oh anak di umur ini, oh segala sesuatu itu berubah, nggak ada yang menetap. Cita-citanya paginya ada dokter, siang-siang mungkin tukang ojek. Itu ya bunda ya, nggak ada yang berubah. Faktor eksternal sangat-sangat berpengaruh di umur-umur ini. Dan kemudian yang terakhir adalah persoalan keteladanan. Mesin fotokopi pastenya dan mesin scanning anak di umur 7 tahun ini adalah mesin fotokopi, mesin scanning yang paling hebat di seluruh dunia. Itulah sebabnya kenapa Allah menyampaikan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Hati-hatilah kita terhadap anak kita 0 sampai 7 tahun dan 8 tahun karena penglihatannya, pendengarannya, hati nuraninya itu adalah mesin fotokopi, mesin absorpsi, mesin scanning yang paling hebat di seluruh dunia.
Nah, ayah dan bunda yang Allah SWT. Hal begitu saja yang harus kita hafal untuk tahap perkembangan. Oh, misalnya, kalau gitu apa yang di umur 7 tahun, apa yang harus kita lakukan? Ayah bunda lakukan. Oh, nanti kalau anak salah, ya kita bilang, nak, harusnya begini. Dicontohkan secara verbal, dicontohkan secara fisik. Terus apalagi, jangan lupa apresiasi. Bagaimana dengan anak-anak yang di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun, perkembangannya ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan banyak instruksi, banyak membimbing, jangan banyak menyuruh memaksa, tapi banyak melibatkan. Begitu ayah dan bunda yang muka SWT. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu, ini yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Ada yang menambah, monggo silakan. Ada yang mengurangi juga, monggo silakan. Dari saya mungkin begitu Ustaz. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ayah Irwan yang telah memberikan atau menambah pemahaman bagi kami semuanya. Ada yang minimal ada 3 tadi yang disampaikan, bahwa untuk keterkaitan dengan menangani stres dalam membimbing anak belajar, khususnya online ataupun di rumah, itu ada 3 ya, yaitu keterlibatan atau keterhubungan antara kita ya, khususnya seorang ayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah sebagai ayah biologis maupun sekaligus sebagai ayah biologis. Dan yang kedua terkait dengan sering-sering ya seseorang atau ayah khususnya, lagi-lagi ayah khususnya, untuk melihat sisi dalam atau taruhlah introspeksi kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki sisi pribadinya. Dan yang ketiga itu memahami perkembangan anak-anaknya yang selama ini, taruhlah di bulan Ramadan ini ya momen yang pas mungkin kali ya, bersamaan juga dengan wabah COVID-19 ini, orang tua dan anak itu ada di rumah. Tadi yang disampaikan bahwa kerjanya di rumah, belajarnya di rumah, sehingga momen yang ini yang mungkin juga tadi yang Ustaz sampaikan bahwa ini memang sudah skenario Allah untuk supaya khususnya umat Islam bisa mendekatkan diri pada Allah dengan keluarga sekaligus gitu ya, untuk membina anak-anak. Dan juga ya untuk itu marilah kita untuk memunculkan keteladanan kita kepada anak-anak kita ya, setelah kita memahami itu semuanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya ringkas atau mungkin yang bisa saya pointer untuk masalah ini. Untuk lebih lengkapnya mungkin ada sesi tanya jawab nih Ustaz. Ada kurang lebih sekitar 30 menit untuk tanya jawab dari para audien yang ada di sini. Tafadhol. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin tanyakan? Pak. Ya, mau nanya nih. Pak. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak. Ini adalah guru SD Misbahus Sudur, guru kelas 6. Selamat ketemu dengan Ayah Irwan Rinaldi. Kita satu kampung Pak, saya orang Payakumbuh. Itu narsis Axel barusan siapa sudah Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi kita Ayah berbicara mengenai deposit ya, Ayah 15 dan di usia 18 tahun. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana menstimulus anak ini atau mensupport anak ini bagi ayah yang kekurangan deposit gitu, supaya dia komunikasi dengan anaknya sempurna gitu. Itu Ayah tanya saya. Sudah Bu Bunda Mimi? Sudah.
Udah. Ya, alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Ini saya juga tadi sampaikan berpikir bagaimana bagi orang yang sudah kehilangan deposit di usia 15 sampai 18 tahun yang memang ya mungkin contohnya ya kita semuanya gitu ya. Iya. Ini bagaimana Ustaz untuk supaya memperbaikinya atau juga sekaligus untuk menerapkannya Ustaz. Tafadhol. Iya. Ustaz, mungkin yang lain di mute dulu kali ya. Iya. Adalah dari umur, kita menyebutnya golden period, dari umur 0 sampai 15 tahun atau 0 sampai 18 tahun. Karena mudah-mudahan kita sepakat ayah dan bunda ya, bahwa umur yang terbaik itu sepanjang hidup manusia kan adanya di umur 15 tahun ke bawah. Jadi kalau orang bilang kalau mau serius menghebatkan anakmu itu bukan di umur-umur dia kuliah, tapi di umur anakmu PAUD, TK, dan SD. Gitu ya, karena di umur itulah Allah memberikan yang terbaik di umur itu. Ayah bunda sudah lebih tahu dari saya lah, bahwa pendengaran, penglihatan, hati nurani anak di umur itu sangat-sangat luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Bahkan ada penelitian yang mengatakan pendengaran anak di umur itu, di umur-umur 7 tahun ke bawah itu bisa dia menyimpan sekian ribu kata-kata itu per hari. Gitu ya. Nah, cuman mungkin ayah dan bunda yang berkasih Allah, kadang-kadang mungkin paradigma kita nggak terlalu serius di saat Allah memberikan serius, gitu ya bunda ya. Jadi di saat Allah memberikan yang terbaik, kita nggak memberikan yang terbaik. Di saat Allah memberikan yang terbaik di umur 7 tahun, itu terbaik di waja'alakum sam'a wal absara afida, itu terbaik gitu. Nggak ada potensi yang terbaik yang Allah berikan di umur-umur berikutnya kecuali di umur yang tadi itu yang disampaikan di An-Nahl 78 itu. Nah, pertanyaannya dari Ustazah adalah bagaimana kalau ada seorang ayah, pasangan dari ibu gitu yang di umur 0 sampai 14 tahun, 0 sampai 15 tahun, 18 tahun itu banyak yang kosong. Gitu, depositnya nggak banyak lah gitu. Apa yang kosong misalnya begini. Dia di umur 7 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, kelaki-lakiannya nggak ditumbuhkan oleh ayahnya atau oleh lingkungannya. Sehingga muncullah seorang ayah yang sampai saat sekarang ini orangnya nggak berani memutuskan. Gitu Bunda ya. Atau orangnya itu nggak mampu untuk mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak. Atau orangnya itu sukanya nunda-nunda. Nah, gitulah ya. Itu yang saya maksud depositnya kosong. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan bunda yang mulia Allah, apa yang kita lakukan? Yang pertama memang harus bayar hutang. Bayar hutang itu, siapa yang mau bayar hutang? Bayar hutang itu ya si ayahnya dan adalah kita. Karena kita dengan si ayahnya nggak ada batas. Kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi kamu adalah penutup aib suamimu, suamimu adalah penutup aib dari kamu. Artinya apa? Artinya memang kita harus sepakati dengan para ayahnya supaya ayahnya sadar, ya ayah ini orangnya pelin-pelan. Ayah ini orangnya nggak suka, nggak tegas. Ayah ini orangnya begini. Ini kita harus sampaikan ke ayahnya. Kenapa gitu ayah? Karena kita khawatirnya nanti kalau ayahnya nggak ngerti, nanti anak akan mengcopy paste semua yang ada di ayahnya. Gitu. Nah, langkah berikutnya kalau ayahnya sudah setuju, oh iya aku memang kurang, depositku kurang. Nah kalau gitu langkah berikutnya bunda harus lakukan. Bilang sama ayahnya, yuk kita bayar yuk ya. Bayar itu gimana caranya? Nggak usah dinasehati. Nggak usah diceramahi. Bayar itu adalah bawa ayahnya ke persoalan yang dia kurang itu. Bulan Ramadan ini suatu momen yang sangat luar biasa. Gitu. Misalnya gini, ayahnya itu nggak bertanggung jawab, gitu ya, nggak deposit bertanggung jawabnya kurang. Nah sekarang latih, gitu. Misalnya gini, ada anak-anak harus memberikan setoran hafalan, misalnya juz 30 gitu ya, gitu. Nah kita diskusi sama ayahnya, terus bilang ya ayah yang pegang ya, ayah yang murojaah ya, ayah yang memperhatikan hafalan anak-anak ya. Kalau biasanya ayah bilang, ya jangan aku deh, atau apa, nggak bisa. Gitu. Nah ini latihan nih sebenarnya, latihan untuk yang soal tanggung jawab itu. Nah ayah dan bunda yang melakukan sementara, berapa lama kita latihan ini? Itu kalau teori mengatakan bisa jadi 3 bulan. Bisa jadi lebih gitu. Tetapi ayah bunda nggak usah pusing dengan hasilnya, karena hasil itu nanti urusan sama Allah SWT. Yang ayah bunda lakukan adalah ya itu, lakuin aja gitu. Bisa begini ayah, kita sering juga lihat di guru-guru misalnya gitu. Saya pernah jadi guru, ayah dan bunda. Ada yang guru senyum aja susah.
susah senyumnya gitu. Susah senyum, susah mengapresiasi anak-anak, itu susah gitu Bunda gitu. Ada. Ini bukan persoalan dia nggak mau senyum, bukan persoalan dia sakit gigi. Mau sakit gigi kok masa sepanjang tahun. Enggak gitu. Tapi apa? Karena memang dia nggak bahagia. Dia terhutang pengasuhan nggak bahagia. Gitu ya. Susah. Orang sudah senang, bahagia, apa gitu. Dia nggak bahagia. Karena apa? Karena di umur 0-15 tahunnya, dia stimulan kebahagiaan ini nggak kuat. Apa yang terjadi? Susah. Senyum dia 3 menit, 2 menit, selesai. Gitu ya. Ambil kembali. Gitu ya. Memang hidupnya nggak bahagia. Gitu, Bunda. Gimana dia mengajarkan orang bahagia, sementara dia nggak bahagia gitu loh. Gimana dia membahagiakan istrinya, sebenarnya dia nggak bahagia. Gimana dia membahagiakan anaknya, sebenarnya dia nggak bahagia. Ini deposit, ini utang pengasuhan. Ini nggak bisa diceramain, Bun. Gitu. Harus dilatih memang gitu. Termasuklah misalnya gini Bunda, kalau suami Bunda susah senyumnya, atau ayah punya istri yang susah senyumnya, ini termasuk ekstrim. Emang dilatih dia senyum, gitu. Kalau dia lagi masak, gitu ya, balik kembali dia nggak senyum, Bunda bilang aja, ayah bilang, Dek, senyum gitu. Emang harus dilatih, gitu Bun. Karena memang itu tadi Bun. Dan apa yang ada di dalam hatinya, begitulah tampilan luarnya, kan gitu ya Bunda gitu. Nah, lagi-lagi Bunda, cara membayarnya itu kurangi ceramah, tapi langsung dibawa ke persoalan. Nah, kalau teman-teman itu mengistilahkannya adalah tidak hanya minds on, tapi harus hands on, gitu ya. Kalau suami orangnya pelantat pelintut, gitu, Bunda bilang, ya, gitu misalnya gini, nggak jelas gitu suaminya gitu ya. Iya, mbak iya apa enggak, mbak iya nggak apa enggak gitu. Nah misalnya Bunda ini aja, ya kita mau buka apa nih hari ini? Apa ya Dek ya? Ya aku sih yang mana bagusnya aja. Oh nggak bisa ya? Ayah keluar, ayah beli, ini ada uang 100.000 gitu. Nanti kamu nggak enak, nanti anak-anak nggak suka. Itu risiko lain. Ayah beli sekarang. Itu namanya bayar hutang pun. Gitu. Nggak usah diceramai. Nah, gitu loh, Bun. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Ayah. Ya, jazakallah Ustaz. Berarti saya setuju dengan istilah hutang, karena maksudnya konsekuensinya dibayar Ustaz ya. Bayar. Ini bayar untuk pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Iya. Cuman gitu Ya, kali Ustaz. selanjutnya sebelum dilanjutkan, untuk pertanyaan ini,